Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Febrianti Tangkal dari Universitas Muhammadiyah Lubuk. Program Studi Biologi NPM 2008301. Saya akan membahas mengenai jaringan saraf pada hewan. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Pada materi ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri dari 4, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai penghantar impuls atau rangsangan yang diterima sistem saraf pusat dan sebaliknya. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel yang disebut neuron. Berikut adalah gambar dari sel saraf. Struktur sel saraf atau neuron. Perhatikan gambar berikut ini. Neuron terdiri dari dendrit dan badan sel, kemudian terdapat nukleus atau inti sel, dan bagian yang memanjang tersebut disebut akson. Akson dilindungi oleh selubung mielin. Di dalam selubung mielin terdapat sel Schwann. Kemudian bagian akson yang tidak dilindungi disebut nodus Ranvier. Yang terakhir terdapat sinapsis atau ujung akson. Baik, selanjutnya saya akan membahas yang pertama, yaitu badan sel adalah bagian saraf yang terbesar. Di dalam badan sel terdapat nukleus, yaitu inti sel jaringan saraf. Berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari sitoplasma menuju akson. Yang kedua, dendrit adalah bagian saraf yang berupa sekumpulan serabut sel saraf pendek bercabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel, berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls yang diterimanya ke badan sel. Yang ketiga, inti sel atau nukleus, berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Inti sel berada di dalam badan sel dan mengambang di antara sitoplasma. Yang keempat, akson atau neurit adalah selaput sel saraf yang panjang perluasan dari badan sel, berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. Yang kelima, selubung mielin adalah selubung yang berfungsi selaput berbahan lemak, berfungsi melindungi akson dari kerusakan. Yang keenam, sel Schwann adalah sel penyokong akson, berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. Yang ketujuh, nodus Ranvier adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus selubung mielin. Yang kedelapan, sinapsis atau ujung akson. Sinapsis dari satu neuron akan terhubung dengan dendrit dari neuron lainnya, berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Kesimpulannya, jaringan saraf adalah suatu sistem yang akan membantu makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya seperti bergerak, berjalan, dan merasakan suatu permukaan atau suhu. Sekian dari video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.